Oke, saat ini saya bersama dengan Coach Koko Heru Setionugroho, pelatih yang baru saja terpilih menjadi asisten coach bagi Timnas Elit Muda Indonesia. Coach Koko, gimana kabarnya, Coach? Sehat-sehat, Mas. Makasih ya udah ngundang saya di acaranya, Mas Ridwan. Ya, ini. Tapi pertama-tama sebelum kita lanjutin, ini namanya yang benar adalah Coach Koko Heru Setionugroho atau Coach Koko Heru Setianugraha? Setio Setio Nugroho. ya, Setio ya. Oke, oke. Oke. Coach, uh, mungkin boleh tahu kesibukan belakangan apa aja ini, terutama masa-masa pandemi ini? Kebetulan kan karena CLS ya punya kemewahan, kita punya lapangan sendiri yang bisa jadi kayak kok karantinanya kita lah kayak gitu. Jadi terakhir kita selesai dari TBSL itu kan cut short kan, seharusnya kita di sana hampir 4 bulan tapi cuman karena pandeminya mulai kick in jadi sekitar cuman hampir 2,5 bulan aja kita pulang lagi ke Indonesia. Ya dari bulan Maret itu kita ya latihan aja udah. Um, jadi apa maksudnya secara latihan masih secara reguler terjadi ya di CLS ya? Iya, iya. Oke. Masih Coach, masih rutin lah. oke. Coach, ini dalam apa hubungannya dengan timnas elit muda ini, ceritakan bagaimana Coach Koko akhirnya bisa apa namanya terpilih menjadi asisten coach. Apakah Coach Koko memang mengajukan apa namanya kayak aplikasi gitu? Prosedurnya gimana sih? Sama aja kayak yang lain kan, saya lihat di Instagramnya Perbasi apa ada opening buat lowongan buat jadi asistennya timnas muda elit ini, ya saya apply. Setelah itu masuk ke 5 besar yang di interview, terus saya jalanin interviewnya bersama lima calon itu. Habis itu ya nama saya yang kepilih sama Yayan seperti itu. Jadinya ya benar-benar sesuai dengan kriterianya, apa maksudnya sesuai dengan persyaratan yang dikasih Perbasi lah seperti itu. Sesuai dengan prosedur ya, Coach ya? Iya, 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 iya. Tapi boleh cerita sedikit, motivasi apa Coach Koko yang mendorong Coach Koko untuk mengajukan diri untuk menjadi asisten coach di timnas atau terlibat di timnas elit muda ini? Ya motivasinya sih sebenarnya kan saya senang, ya senang, basically senang coaching ya, senang coaching, terus ngelihat perkembangan permainan di Indonesia sendiri, kayaknya saya bisa bantu dikit-dikit lah dengan knowledge yang udah saya terima selama ini, pengalaman saya yang udah saya dapat selama ini dan kebetulan juga saya banyak dealing dengan pemain-pemain muda di CLS ini yang sekitar dari awal tuh under 20, under 22, dibuild pelan-pelan dari development skill-nya, gimana how to play basketball. Ya dengan itu aja motivasinya. Kayaknya kalau gua ada di situ kayaknya bisa ngebantu lah. Seperti itu aja. Motivasinya seperti itu. Oke. Dengan pengalaman Coach Koko yang sekarang udah apa bisa dinilai cukup kaya ya, karena Coach Koko sempat menjadi apa pelatih terlibat menjadi kepelatihan di liga profesional baik di nasional maupun regional maupun internasional, dan kemudian jadi asisten coach di timnas putri juga, kemudian terlibat dalam pengembangan pemain-pemain muda gitu. Mungkin yang pertama para fans Indonesia kepingin tahu gitu ya, apa sih dari apa pengalaman yang panjang dari Coach Koko ini, karier dalam melatih ini, perbedaan antara melatih pemain muda, pemain putri, dan pemain profesional? Basically sama aja Mas ya, cuman karena kalau misalkan udah elite level lah kita ngomongnya kayak udah profesional or tim nasional, mereka punya kemewahan bahwa daily mereka bisa ngegrind-nya, bisa latihannya, bisa pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Sedangkan kalau yang masih amatir kan kadang-kadang cuman seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, itu aja cuman volume latihannya aja yang berbeda. Ya otomatis kalau misalkan yang tadinya amatir kita masukin ke setting tempat latihan yang udah
kita bilang elit kayak begitu, improve-nya bakal lebih cepat lah. Itu tujuannya kan, kita nggak tahu nanti gimana circumstances-nya pada saat jalannya itu, mungkin mereka harus adaptasi dulu or apa, tapi basically pertanyaannya jawaban dari pertanyaan Bung Riwo tadi itu cuma volumenya aja, nggak ada beda mau putri mau putra sama aja ininya. Oke. Coach Koko, tentunya nanti ketika melatih para pemain di timnas elit muda ini bakal ada pendekatan yang berbeda ya, ketika kita melihat beberapa pemain ini merupakan pemain muda, masih sekolah dan juga mungkin belum berapa lama gitu mendalami atau menseriusi permainan bola basket ini. Ya mungkin ada beberapa skenario sih, kita udah dari coaching staff sendiri udah ngegodok lah, kayak gimana caranya nih, apakah untuk yang seleksi besarnya, yang sekitar kita kan database-nya banyak banget kayak gitu di seluruh Indonesia, apakah kita nanti kayak safari gitu seleksinya, kita dengan pandemi ini kan kayaknya mereka dapat izin buat travel terutama dari orang tuanya agak sulit ya, seperti itu. Oke lah, kita ke daerah-daerahnya, mungkin kayak Bali banyak, oke kita ke sana, mungkin nanti di Surabaya, or nanti di Jawa Tengah, nanti kita samperin ke sananya buat seleksi besarnya itu sekitar ada hampir 70-80 pemain tuh yang pengen kita lihat, nanti baru sekitar kesaring semua 20 orang, baru kita TC-in bener-bener yang kayak training camp pusatnya lah kayak begitu. Ya basically sampai sekarang sih itu masih ongoing proses lah, karena sekarang juga kayak Jakarta kena PSBB lagi ya kan, itu jadi masalah baru lagi seperti itu, gimana ngakalinnya. Makanya kemarin saya lihat statementnya Andi Batam, ya karena pandemi ini kita belum bisa untuk nentuin set date-nya kapan kita bakal eksekusi untuk seleksinya ini, seperti itu. Kalau untuk pendekatan untuk pemain-pemainnya, kayaknya mereka rata-rata karena udah skill mereka udah baik kan, kayak udah kebiasa dengan latihan yang rutin lah, kayak mereka banyak yang ikut DBL camp, yang terus camp-camp yang lain, yaitu kan kalau DBL camp itu kan saya ngelihat seminggu straight mereka benar-benar pagi sore gitu ya, kayaknya ya nanti itu bakal di-extend aja udah kayak gitu basically. Ya mungkin adaptasi awal agak struggle, lama-lama mungkin ya bakal biasa sendiri menurut saya, gampang ininya untuk adjust-nya pemain-pemain muda ini. Itu aja, Pak. Coach, tadi Coach sempat menyinggung juga masalah para pemain muda ini mungkin sedikit berbeda ya pendekatannya. Tapi dari pengalaman Coach sendiri, dari sebelum-sebelumnya Coach pernah terlibat dalam kepelatihan bersama pelatih lokal maupun pelatih asing gitu, seperti Coach Brian Rosom dan juga Coach Lori Cisik di timnas putri. Bagaimana ciri-ciri dari para pemain, para pelatih asing itu atau pelatih lokal itu yang selama ini Coach terlibat di sana, dan bagaimana nanti poin-poin apa yang terbaik dari ciri kepelatihan mereka yang bisa diimplementasi di timnas elit muda ini? Banyak. Itu yang maksudnya kayak nilai plus saya lah. Saya dapat pengalaman dengan dealing dengan pelatih-pelatih asing itu, terutama yang garis besar yang bisa saya kasih tahu ke Mas Ridwan itu how they communicate gitu loh ke pemainnya. Mereka tuh komunikasinya nggak ribet lah, simple aja. Kayak mereka punya cara gimana buat bikin pemain ini mengerti apa maunya saya, seperti itu. Dan cara ngebilanginnya, terus entah itu ngebilangin bahwa lu harus ngelakuin ini supaya kalau lu ngelakuin ini tim kita bakal jadi lebih baik gitu. Terus gimana ngebilanginnya, gimana skillnya dilakuin dengan kata-kata yang singkat padat tapi berisi,
tapi si pemainnya dapat langsung kayak istilah saya itu lampunya langsung nyala lah di otaknya. Dengan kayak begitu, skill yang dilatih itu bisa langsung ditranslate ke game. Itu kan tujuan kita latihan daily kayak gitu supaya apa yang kita latih secepat mungkin si pemain ini bisa translate skill itu di dalam game. Itu aja ininya. Itu aja bedanya sih sebenarnya. Jadi masalah komunikasi, Coach, ini sangat penting sekali ya, karena kalau Coach tidak Ya, bisa ya, komunikasi, ya. terutama dengan pemain muda, juga susah juga nggak bisa dieksekusi di lapangan, Coach. Ya, 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 ya. Itu. Coach tadi sempat menyinggung juga masalah safari dan pemilihan pemain. Mungkin ada ratusan pemain nanti yang akan disaring dan coba dipilih menjadi anggota timnas elit muda ini. Nah, dari perspektif pribadi Coach Koko sendiri, bagaimana sih Coach Koko melihat bahwa satu pemain itu adalah pemain yang istilahnya itu ideal untuk bergabung dengan timnas elit muda ini? Apa sih ciri khas dari pemain muda itu yang paling menarik perhatian Coach Koko? Kalau saya kan lebih tertarik, skill, talent, ya perlu kita. Tapi saya lebih mentingin karakter gitu loh. Kan kalau misalkan kita nggak bisa lihat karakter ini bisa dilihat dari gaya main mereka lah. Apakah mereka selfish, apakah mereka a team player seperti itu. Biasanya kalau a team player have a good character lah. Mungkin dia bisa jadi leader or apa seperti itu. Kalau pribadi saya sendiri, saya lebih mentingin karakternya seperti itu karena good character ya lebih penting lah daripada talent yang baik or skill yang baik karena skill sama talent ya bisa kita mumpung dia masih muda kita bisa bikin dia jadi lebih baik lagi. Tapi untuk fundamental saya, kalau saya personal, saya cari karakternya yang baik kayak gitu. Mungkin saya cari-cari info dari pelatih di daerahnya yang saya kenal. Ini gimana anak karakternya? Oh, apakah dia work ethic-nya bagus, gimana dia sama teman-temannya, gimana dia sama pelatihnya, gimana dia sama orang tuanya, gimana pendidikannya, seperti itu. Dengan dari situ info kayak begitu saya bisa nilai karakternya oke nih pemain. Itu aja Bung Milan. Dalam hubungan dengan timnas elit muda ini tentunya diproyeksi untuk menjadi timnas. Kalau kita udah pakai nama timnas kan pasti rencananya kan akan bertanding untuk membela nama Indonesia di turnamen internasional. Nah, Coach Koko kan sudah berpengalaman nih menjadi pelatih untuk membawa tim berlaga di regional internasional di Asia Tenggara dan juga Asia Timur ya, di ABL kemarin gitu. Coach, kalau kita hubungannya dengan karakter, bagaimana Coach menggambarkan karakter para pemain dari negara-negara tetangga kita, umpamanya seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia? Apakah mereka memiliki karakter yang berbeda dan karakter itu bagaimana? Dan apa yang mesti dilakukan Indonesia untuk menghadapi mereka? Karakternya mereka ya rata-rata kalau udah di elite level gitu mereka tough ya, tough. Terutama mental toughness-nya baik, terus ditambah dengan how they play basketball. Mereka tuh udah ngedominate suatu game, udah bukan cuma pakai atletismenya lagi, tapi udah pakai IQ-nya mereka. Itu yang pengen saya kenalin ke pemain-pemain muda ini, gimana lu main bola basket, ngedominasi, tapi nggak cuma ngandelin atletisme aja, nggak ngandelin insting aja. Perlu memang kayak begitu untuk main bola basket, tapi IQ juga perlu, 50-50 lah balance. Kayak kemarin Kawhi Leonard juga ngomong habis kalah di 4-3 sama Nuggets, dia bilangnya gotta get smarter, maksudnya harus lebih baik di IQ-nya. Itu yang pengen saya coba kayak perkenalin lah ke pemain-pemain muda ini. Mumpung mereka masih muda, kalau mereka bisa tahulah cara main seperti itu, ya saya yakin mereka bukan hanya bisa di local level lah, tapi maksudnya international level kan itu untuk IQ, apalagi size kita tahulah Bung Ridwan. Ya nggak punya kemewahan yang 7-footernya ada 4, 3, 5 kayak gitu. Apalagi ya kita harus pakai IQ untuk survive di dalam international level game kayak gitu aja. Ini mungkin sedikit melenceng, tapi Coach melihat ada ini nggak
ada satu tren di Indonesia saat ini di mana para pelatih Eropa mulai banyak memberikan influence-nya ya terhadap tim-timnya. Baik timnas dipegang oleh Coach Ratsko Toroman, terus tim IBL ada Coach Milos Pejic dan juga Coach Gibi di sana. Dari pandangan pribadi Coach Koko sendiri, bagaimana pengaruh dari European style playing ini terhadap perkembangan bola basket di Indonesia ini? Saya suka karena basically saya seneng kalau main bola basket yang ball movement lah, karena idola saya Popovich kayak gitu. Maksudnya adanya dengan pemain adanya pemain apa gaya konsep bermain seperti itu ya enak di mata saya kayak gitu. Nah, gini main basket tuh kayak gitu. Maksudnya move the ball side to side sampai you find a great shot selection, ya udah eksekusi seperti itu. Tapi perintilannya kan banyak seperti itu untuk main seperti itu loh, nggak cuma nanya ya udah bolanya pindahin aja ke kiri ke kanan ya. Tapi kalau misalkan konsep main itu fundamental passingnya, fundamental footworknya nggak baik ya tetap aja nggak bakal dapat hasil yang maksimal. Basically seneng banget saya ngelihatnya, apalagi pas Gibi pegang aspak pertama kali itu, wah gue suka nih konsep main seperti ini. Simple, ball movement, team play, terus Coach Toro apalagi pas saya ngelihat, sampai saya punya, kayaknya ini nih yang cocok sama karakter permainan basket di Indonesia yang size-nya nggak terlalu tinggi, kita banyak small man, ya udah kita mungkin banyak two man game, tapi two man game-nya yang move the ball sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan. Itu ya mungkin yang sempat kepikiran seperti itu. Senang saya ngelihat ada Eropa style kayak begini jadinya. Ya, tadi seperti yang Coach Koko sampaikan tadi ya, terutama hubungan dengan European style basketball ini kan membutuhkan IQ yang tinggi karena pergerakan bola harus demikian fluidnya juga. Nah, tadi Coach Koko selain masalah IQ, tadi juga masalah toughness tadi ya, masalah kekuatan mentalitas dari para pemain itu sendiri. Dan berbicara mengenai kekuatan mentalitas, tentunya Coach Koko memberikan satu dimensi tersendiri ya dari pengalaman Coach Koko berkembang dari seorang yang bukan pemain basket kemudian sekarang bisa menjadi salah satu head coach gitu yang memiliki kaya pengalaman dalam melatih basket Indonesia, dan itu membutuhkan satu mentalitas tersendiri yang kuat gitu. Nah, bagaimana Coach Koko nanti visinya ke depan ini untuk bisa menularkan kekuatan atau ketangguhan mental ini terhadap para pemain muda Indonesia ini? Bakal saya ngelatih aja. Saya percaya persiapan yang bagus pasti dapat hasil yang bagus lah, seperti itu. Makanya saya bakal tularin itulah virusnya ke di sini juga. Waktu di CLS saya selalu tekenin prepare yourself. Jadi lu selalu siap, lu nggak harus siap-siap, tapi lu harus tetap siap. Kesempatan itu ada. Bung Ridwan boleh tanya semua mantan pemain saya yang sekarang udah di Jakarta lah, kayak Bima, kayak Arif, kayak Wisnu, saya selalu tekanin itu. Just oke, lu nggak dapat minute play sekarang, tapi apakah itu nanti efeknya bakal lu malas-malesan? Pasti itu mah normal, saya bilang gitu. Yang bagus tuh ya you gotta stay ready, man, kayak gitu. Kita nggak tahu kesempatannya kapan. Saya juga kayak begitu mentalitasnya. Ya saya cuman preparation, kerja, siapin semuanya, knowledge lah, X&O lah, whatever it is lah. Saya juga nggak tahu kapan kesempatan saya kemarin untuk dapat kesempatan pegang tim orang apa. At least kalau nanti kesempatan itu datang, gue bakal sikat nih, gitu ininya. Itu mentalitas saya, makanya saya mau tularin seperti itu ke pemain-pemain muda ini. Tapi nanti kalau dalam pembicaraan nanti ke depannya, Coach, boleh saran, Coach, saya ingin menularkan virus, mungkin kata-kata bisa diganti, Coach. Ini sensitif sekali kalau penularan virus saat ini. Oh sekarang ya. Kalau lagi musim sekarang. Iya. Make sense. Coach Koko.
Koko, ini pertanyaan terakhir Coach Koko. Ini ringan-ringan aja Coach Koko. Coach Koko, ini model rambutnya ini terinspirasi oleh reggae Jamaika atau terinspirasi oleh limbat nih? Jadi kan saya tuh dulu hampir 35 tahun lah. Rambut saya itu botak terus, Mas. Rambut saya botak terus saya pindah lah ke Surabaya kan. Pindah ke Surabaya. Coba saya panjangin rambut lah, kayak gitu. Rambut saya keriting, kalau ya Mas Rituan pernah lah, kalau waktu saya di IBL, rambut saya kalau keriting keribo ke atas gitu kan. Tapi makin panjang, makin turun. Terus saya bilang, ini gimana ya dirapihinnya, dimodelinnya ya. Ya cuman dikuncir, namanya keriting ya kan nggak bisa diapa-apain kan. Saya di Surabaya nggak ada yang bisa kontrol waktu itu ya, nggak ada yang bisa kontrol, yang ada di Jakarta doang. Gimana ya? Saya cari-cari ternyata ada yang bisa nge-dreadlock lah kayak gitu. Ini kan nomor di sini sebutnya gimbal lah kayak gitu. Ya saya tanya bisa, ternyata sebenarnya kan saya saya sukanya hip hop kan kayak gitu. Lagu kalau untuk genre musik saya sukanya hip hop kayak begitu. Dan favorit rapper saya ya kebetulan rambutnya seperti ini kayak begitu. Ya udah, saya bisa nggak nih bikin kayak begini? Bisa. Oh ya udah, ayo let's go kayak gitu aja sih. Tapi kalau ngomong masalah hip hop sekarang, kalau umpamanya Coach Koko ingin membangkitkan semangat pagi-pagi gitu, kira-kira lagu apa yang lagi didengerin? Sekarang sih bulan-bulan ini saya lagi dengerin J. Cole, jadi Jermaine Cole, itu judulnya Jawari, nggak di album, tapi kayak leak gitulah dia ininya. Judulnya Jawari, jadi cerita tentang kayak Yesus tapi in the hood, kayak gitu aja ini. Jadi dia ngepotrenya ada orang negro ini. Ya dia nih kayak ceritanya storytellingnya cerita tentang Yesus kayak gitu. Senang lagi itu yang tiap hari saya dengerin buat naikin energi lah pagi-pagi gitu. Juga dengerin juga Rich Brian nggak? Kenapa? Enggak. Saya lebih old school, Mas, saya udah tua. Iya. Oke, itu buat anak muda aja lah. Oke, Coach Koko, terima kasih waktunya nih. Kita udah bincang-bincang cukup banyak pagi hari ini berbicara mengenai Coach Koko dan juga nanti ke depannya sebagai asisten pelatih bagi Timnas Elit Muda Indonesia. Kita berdoa semoga Timnas Elit Muda ini bisa berkembang, ada kontribusi dari Coach Koko nanti yang signifikan untuk semakin memperkuat Timnas Muda kita dan berprestasi nanti di event-event internasional membawa nama harum Indonesia. Terima kasih Coach Koko waktunya dan stay safe. Sama-sama, Pak. Terima kasih.